Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanayang dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan tuntunannya sehingga hari ini kita sebagai bangsa Indonesia boleh kembali merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita memuliakan Dia yang telah menganugerahkan kemerdekaan ini kepada bangsa kita di bawah tuntunan tema tanggung jawab orang Kristen dalam negara. Tuhan memberikan kita tanah air. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Penatua Veronica Baan.
Indonesia Pusaka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Merdeka! 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 Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 145 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka.
dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan Maha Mulia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala salah dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang, sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Ya Bapa yang pengasih, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, digantikan oleh damai sejahtera kasih-Mu. Syukur ya Tuhan oleh-Mu. Syukur
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Tuhan kepadamu saja. Di tengah-tengah sukacita oleh karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada hari ini, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Marilah persiapkan dari pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 17. Karena itu marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau baik dan senantiasa mengasihi kami. Sebagai bangsa Indonesia, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan sungguh telah mengaruniakan kemerdekaan bagi kami, menikmati kebebasan, dan sungguh-sungguh menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa indah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah sukacita, merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kami ada di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian kami hanya kepadamu. Terlebih bahwa melalui perjumpaan ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kami untuk memahami firman-Mu ini, dan kami sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus Tuhan jugalah yang akan senantiasa memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Kure sumanga puang. Tanggung jawab orang Kristen dalam negara. Pasanan tengkona tosarani lakotondok. Ini menjadi tema perenungan kita semua pada hari ini, ketika kita bersama-sama merayakan dengan penuh sukacita dalam ungkapan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Palaku tole papisan mak merdeka sabaina mak merdeka nana taebang tompe balina. Merdeka. Merdeka. Oh konala susir ya tole sabab kita kan bersyukur hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing juga akan menyahuti kata merdeka itu dengan penuh sukacita, mengatakan bahwa sungguh kita sudah merdeka. Iya, kita sudah merdeka. Kita telah merdeka sebagai bangsa Indonesia. 76 tahun, waktu yang tentunya tidak sedikit untuk di dalamnya kita menikmati sukacita oleh karena kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita mengulas perjalanan para pejuang-pejuang kita untuk meraih kemerdekaan itu sendiri, tentu muncul sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa tidak mudah untuk lalu menikmati kemerdekaan itu sendiri. Ya, kalau dulu mengikuti pelajaran di sekolah, senjatanya Indonesia itu, pejuangnya Indonesia itu kalau kita lihat di foto-foto itu bambu runcing. Ya. Kotongan siara kata Bapak Ibu. Tangan lah. Dapat aku tuh tak mau kilalai. Ya. Dengan perlengkapan seadanya, dalam segala ketidakmampuan, namun Allah berkenan untuk mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, Allah mengaruniakan itu. Jadi tentu saja saat ini kita diajak untuk lalu menyadari kemerdekaan yang boleh kita nikmati saat ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya terjadi oleh karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan, memperkenankan kita menikmati itu, bukan oleh karena kehebatan kita. Sekali lagi karena Tuhan yang mengaruniakan itu. Dan oleh karena itulah ketika kita sungguh menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah bahagian dari anugerah Tuhan, setiap kita yang boleh menikmati kemerdekaan itu dipanggil untuk menyatakan rasa syukur kita atas kemerdekaan itu sendiri. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, sehubungan dengan tema kita hari ini, ada tanggung jawab kita sebagai seorang yang telah menikmati anugerah kemerdekaan itu sendiri. Dan tentu saja kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang dihadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia, kita punya tanggung jawab
sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan itu sendiri. Saudara, surat pertama Petrus itu ditulis untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yakni orang-orang yang dipilih sesuai dengan kehendak Allah. Surat ini dikirim kepada orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, yang berada di perantauan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan kehendak Allah, yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau mungkin bahasanya dikatakan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Tetapi tentu saja saat ini kita diarahkan untuk lalu lebih memahami, berbicara tentang orang-orang yang berada di perantauan, dalam artian bahwa kita hadir dalam dunia ini, kita hadir dalam situasi yang bukan sebenarnya tempat kita sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen, orang percaya. Saya katakan seperti itu. Karena kewargaan kita ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus ialah menjadi warga negara kerajaan Allah. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukanlah sebuah hal yang biasa-biasa saja ketika kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kewargaan kita itu sudah menjadi kewargaan kerajaan Allah. Ada sebuah status baru. Dan sebagai kewargaan kerajaan Allah, kita ditempatkan dalam dunia ini sebagai perantau yang ditempatkan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat. Jadi luar biasa status kita. Tetapi dalam sebuah status yang istimewa ini ada tanggung jawab. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam bagian pembacaan kita dalam pertama Petrus yang boleh kita baca bersama pada saat ini, pasal 2. Tunduklah kepada Allah dalam ayatnya yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi sebagai kewargaan kerajaan Allah, kita ditempatkan sebagai seorang perantau dalam dunia ini. Ditempatkan dalam sebuah tempat yang sementara bagi kita, dihadirkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada Kristus. Dan sebagai kewargaan kerajaan Allah yang ditempatkan dalam dunia, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Kristus, kita punya tanggung jawab. Apa itu? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dan nak tomak perintah. Sekalipun kita ini adalah kewargaan kerajaan Allah yang ditempatkan dalam dunia sebagai perantau, tetapi kita juga sebagai warga negara Indonesia yang wajib hukumnya tunduk kepada pemerintah. Tunduklah karena Allah. Kenapa? Pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang dianugerahkan keselamatan dalam Kristus Yesus, ditempatkan dalam dunia, kita juga punya tanggung jawab untuk lalu menjalani kehidupan ini sebagai warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh mau memperlihatkan bahwa kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, beredar ada begitu banyak orang yang men-share ada sebuah video
TikTok kayaknya itu kalau saya tidak salah. Ya, hadiah terindah untuk ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Yang videonya itu di rumah sakit, yang sudah banyak tempat-tempat tidur yang kosong, yang tidak lagi ditempati oleh para penderita COVID. Saya tidak tahu video ini diambil di mana, tetapi lalu menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kita semua. Dalam suasana kita bersyukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka mi kita sudah dimerdekakan dari penjajah yang sungguh-sungguh memberikan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia pada 76 tahun yang lalu sebelumnya. Kita sudah merdeka, kita tidak rasakan lagi itu. Mau dikatakan merdeka, tetapi sebenarnya sekarang kita masih terus bergumul oleh karena berbagai bentuk persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita temo persoalan yang paling berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia ya, masa pandemi ini, menghadapi virus corona. Ada begitu banyak orang-orang yang kita kasihi, kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita yang harus terpapar. Ada yang bisa sembuh, namun ada tidak sedikit orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Menjadi sebuah perenungan yang mendalam dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa saya lakukan sebagai bentuk rasa syukur saya atas kemerdekaan ini? Apakah saya cukup berdiam diri karena aku tanyakan anak tu corona selesai? Ataukah kita juga terpanggil untuk lalu menjadi alat di tangan Tuhan memutuskan mata rantai penyebaran itu sendiri? Saat ini kita diajak untuk juga memikirkan orang lain sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita. Kehadiran kita sebagai warga negara Indonesia yang percaya kepada Kristus, yang disebut kewargaannya sekarang ini adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan dalam dunia tetapi diberikan tanggung jawab. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum. Jadi kita diberikan tanggung jawab. Tunduklah karena Allah kepada siapa? Pemerintah. Kita dikasihkan tanggung jawab. Kita diajak untuk merenungkan apa sih yang bisa saya lakukan sebagai bentuk rasa saya betul-betul tunduk karena Allah kepada pemerintah. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak. Kita mungkin katakan saya bukan tim medis, ibu pendeta yang bisa memberikan perawatan kepada orang-orang yang sakit. Mungkin saya bukan pemerintah, ibu pendeta, pejabat, anggota dewan dan seterusnya yang bisa memperjuangkan di sana bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terpapar virus ini. Kami ini hanya masyarakat biasa, ibu pendeta. Betul. Kita warga negara, masyarakat biasa. Tetapi jangan pikir bahwa kita tidak bisa mengambil bahagian dalam memutuskan mata rantai itu sendiri. Menerapkan protokol kesehatan. Oh, luar biasa toh. Kecil terlihat tetapi akan berpengaruh luar biasa. Data sengke kenapa kilala kita tahu. Kumu masker komu. Male komu divaksin. Rajin-rajin komi cuci tangan. Karantina komi dolo. Jujur saja Bapak Ibu, saya juga sempat mengkarantina diri saya karena saya orangnya agak takut untuk diperiksa. Jadi kalau saya merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, lebih bagus saya mengurung diri sendiri. Mau coba nuam masker duka nak. Karena apa? Saya tidak bisa memikirkan diri sendiri. Kita tidak bisa pikir diri sendiri sekarang. Disinilah saatnya kita mau dipanggil untuk lalu juga memikirkan orang lain. Tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi menjaga orang lain. Itu satu hal yang bisa kita lakukan. Hal yang kecil mungkin
Bagi kita katakan tak ya tuh mungkin hal-hal yang bisa terlihat wah kalau kita rajin mengikuti protokol kesehatan. Kecil terlihat tetapi akan berpengaruh luar biasa. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tak putus-putusnya berdoa. Tak putus-putusnya berdoa. Dalam artian bukan hanya kepada majelis gereja disuruh untuk berdoa, siapa Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu penatua dan diaken. Pas sambayangan kan siapa Bapak Ibu majelis gereja kima lapu-lapu tai karena tu corona, anna tai mimas sambayang. Ya, terkadang kan kita seperti itu. Hanya meminta orang mendoakan kita tetapi kita tidak pernah mau mendoakan diri sendiri dan juga mendoakan orang lain. Terlebih lagi pemerintah kita. Saya sangat ketika membaca setiap postingan yang men-share. Jam sekian, hari sekian, jam sekian kita akan bersatu hati berdoa. Pertanyaannya yang men-share itu apakah juga bersatu hati berdoa? Ada yang mengatakan pasti, tetapi kita dipanggil untuk jujur dalam kehidupan ini. Ya, harus. Tidak hanya mengajak orang mendoakan keadaan kita saat ini, tetapi betul-betul mendoakan dari dalam hati kita, dalam iman kita. Mungkin keadaan ini tidak segera berlalu. Pisan penduan tapas sambayangan nih. Mungkin belum langsung berlalu keadaan ini. Masih akan panjang. Tetapi paling tidak kita diberikan kekuatan, keteguhan iman, keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kita tidak berada dalam ketakutan yang membuat kita imunnya turun. Kan udah tuh tahu karena mau rasa takutnya imunnya semakin turun. Perlu waspada, tetapi jangan sampai kita berada dalam ketakutan yang membuat kita imunnya turun. Ya. Tetap jaga diri, tetap jaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat pemerintah kita yang Tuhan utus ke dalam dunia ini melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, apa yang bisa kita lakukan? Ada tidak sedikit orang yang lalu berupaya untuk menyuarakan isi hatinya, mak demo. Saya tidak lalu mengatakan mungkin salah itu, tidak. Mungkin itu bahagian dari bentuk cara mereka menentang ketidakadilan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin menurut pandangan mereka. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Terus mendoakan mereka supaya diberikan hikmat. Dan tidak masalah ketika kita lalu mengungkapkan juga isi hati kita. Sekarang sih sudah mulai bebas ya orang menyuarakan melalui media sosial. Ini A, B, dan C. Tetapi hati-hati. Khususnya kita orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan yang telah dikhususkan, yang telah dikuduskan, tentu cara kita berbeda lah. Ya, cara kita berbeda. Bahasanya beda, cara penyampaiannya beda. Jangan memperlihatkan sikap yang cara berbicara, cara menyampaikan isi hati itu seperti orang-orang yang tidak berhikmat, yang tidak dikaruniai Roh Kudus. Ya, atau apa sih yang mau dipokada? Apa yang bisa kita lakukan sehubungan dengan persoalan yang begitu banyak terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Berbicara soal kemiskinan, ya kita dipanggil untuk lalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau dalam ayatnya yang ke-17, hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu. Siapa saudara-saudara kita? Apakah saudara-saudara kita hanya sebatas sesama kita orang Kristen? Tentu kita katakan bukan. Saudara-saudara kita ya semua orang, siapapun yang kita jumpai. Dan memang kita ditempatkan dalam dunia ini untuk menjadi terang. Terang bukan hanya sebatas kepada orang-orang sesama kita, tetapi bagi dunia ini, dalam dunia ini ada begitu banyak orang. Bukan hanya kita. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Karya Tuhan luar biasa indah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Karya Tuhan luar biasa indah dalam perjalanan kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita telah diberikan kemerdekaan, kebebasan, diangkat dari lumpur dosa, menikmati anugerah keselamatan. Itu luar biasa, karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan ketika kita menikmati anugerah keselamatan itu, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, kita dimerdekakan dari perhambaan. Kita dipanggil untuk menyatakan tanggung jawab kita sebagai orang yang diselamatkan. Caranya apa? Menyatakan sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan. Itu rasa syukur kita. Sebagai orang-orang yang telah diberikan anugerah keselamatan, kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saat ini 76 tahun, semua kita dipanggil untuk menyatakan rasa tanggung jawab kita. Tunduklah karena Allah kepada pemerintah. Percayalah bahwa ketika kita mau memberi diri untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah kita melalui doa, dan dengan setia melakukan apa yang dihimbaukan, disarankan, ditegaskan oleh pemerintah, kita bisa mengambil bahagian di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Setiap kita Tuhan mau pakai. Jadi marilah untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita semua, mari kita menyatakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam negara, dengan cara senantiasa mempraktekkan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Ya, memperlihatkan sikap hidup yang senantiasa tunduk kepada pemerintah kita. Percayalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini, suatu saat nanti Tuhan akan nyatakan kepulihan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita semua diajak untuk senantiasa mau menjadi warga negara yang baik. Kita senantiasa diajak untuk mau menjadi alat di tangan Tuhan, untuk juga memutuskan mata rantai penyebaran ini. Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kita. Mari tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Dia. Mari tetap berpengharapan hanya di dalam Dia. Sungguh badai ini akan berlalu dari kehidupan kita. Amin. Sungguh kasih Tuhan sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Ia telah mengaruniakan kemerdekaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, marilah kita menyatakan rasa syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan, untuk senantiasa hadir sebagai warga negara yang baik, yang memperlihatkan tanggung jawab kita sebagai bahagian dari negara Indonesia yang terus mendukung pemerintah dalam berbagai bentuk upaya penyelesaian setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Mari menyatakan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah yang ditempatkan dalam dunia ini, untuk senantiasa boleh menjadi terang bagi siapapun yang kita jumpai. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Nyatakanlah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri, dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang mencari Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Segala benua dan langit penuh. Segala
Nats persembahan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji-pujian naik di Sion. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu hati dan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam sukacita yang kami alami pada hari ini, Tuhan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami datang kepadamu Tuhan bersatu hati, menaikkan syukur kami atas perkara yang indah yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Tentu saja kami menyadari kemerdekaan yang boleh kami alami dan nikmati saat ini, itu merupakan anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu bagi kami, untuk di dalamnya kami sungguh menyaksikan bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan pasti akan menyatakan segala rancangan yang terbaik untuk kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui sukacita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia pada hari ini. Kami telah bersatu hati, kami telah menyatukan suara kami, memuji memuliakan Engkau Tuhan, menyatakan penyembahan kami, bakti kami kepadamu. Biarlah segala yang boleh kami lakukan dalam ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 hari ini, semuanya itu berkenan bagi Tuhan, sungguh-sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali menerimanya, merenungkannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa setia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran
Kami menyatakan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehadiran kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan menghadirkan kami untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Sekalipun sungguh Tuhan kami senantiasa berhadapan dengan berbagai pergumulan, kami senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan tantangan, namun kami percaya bahwa ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami untuk memampukan kami, menguatkan kami, menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas kemerdekaan yang boleh kami peringati hari ini, dengan penuh sukacita kami umat-Mu telah menyatakan tanda syukur itu melalui persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang telah kami nyatakan bersama pada saat ini, dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik, apa yang telah kami persembahkan dan yang masih ada dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah melayakkan setiap kami para hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan melalui ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia pada hari ini. Biarlah segala yang boleh kami lakukan dalam pelayanan hari ini, semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati setiap kami, agar semakin setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Ya Tuhan, mari berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam menghadapi berbagai bentuk persoalan pergumulan saat ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami semua, memberkati pemerintah kami sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, mengaruniakan hikmat bagi mereka untuk melakukan segala tanggung jawab mereka dengan baik, memikirkan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Biarlah sungguh semua pemerintah kami senantiasa hadir sebagai pemerintah yang sungguh takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan pun memberkati semua kami, warga negara Indonesia. Karuniakan kami hikmat, kesadaran yang penuh untuk lalu menyatakan keterlibatan kami dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, memberi diri kami, mempergunakan segala karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan untuk membangun kehidupan kami bersama sebagai bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi yang sulit saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa badai ini akan berlalu dari kehidupan kami pada waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan ajar kami untuk senantiasa setia hidup di dalam Tuhan, semakin kuat berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, meyakini bahwa badai ini akan berlalu dari kehidupan kami. Mampukan setiap kami sebagai warga negara Indonesia untuk senantiasa taat, patuh kepada pemerintah kami, mengikuti dan menerapkan segala yang menjadi himbauan dan arahan dari mereka dalam rangka upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah dengan penuh kesadaran kami senantiasa setia memberlakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada dalam situasi apapun juga. Dan Tuhan, kami senantiasa mau menjaga diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga oleh karena kuasa kasih Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan yang menolong dan memampukan kami, sungguh badai ini akan berlalu dari kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji penyertaan Tuhan, iya dan amin dalam perjalanan kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia pada hari ini, bahkan dalam minggu ini. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka semua, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus mengaruniakan panjang umur kesehatan senantiasa bagi kekasih-kekasih kami. Kami pun bersyukur bersama dengan orang-orang yang kami kasihi jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita oleh karena sembuh dari sakit penyakit
yang boleh meraih keberhasilan, kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam berbagai hal yang mereka jalani. Tuhanlah yang akan terus menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka, dan Tuhanlah yang akan mengaruniakan hikmat untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari tempat kami masing-masing, kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami yang saat ini Tuhan berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui, ayahanda dari Bapak Iwan Liling di rumah, Rili anak dari Bapak Aris Limbong di rumah, ayahanda dari Bapak Antonius Allah Padang di Toraja, kekasih kami Nyonya Widya Deni Sampe yang saat ini dalam proses pemulihan di rumah, Nyonya Ludia Fritz Lukas, Nyonya Yolanda Tri Jusrisno, kakak dari Nyonya Densi Tandiraba dalam pemulihan pasca operasi, orang tua kami Bapak Tanan Rombak, kekasih kami Bapak Hamdani Musin, sekeluarga di rumah, Bapak Rudi Paulus Kuni di Palu, orang tua kekasih kami neneknya Lala, ibunda dari Bapak Do Wilson Paseru di rumah, anak kekasih kami Kei Saiko, anak dari Bapak Samuel Tiku Padang yang ada di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya dan juga berada dalam pergumulan sakit. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan hadir dalam segala bentuk perawatan yang diterima, sehingga oleh karena campur tangan Tuhan berkat kesembuhan dan kepulihan itu boleh mereka alami dalam kehidupannya. Terus kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga yang berduka atas terpanggilnya orang tua kekasih kami, almarhum Bapak Argo Suppa. Kami percaya Tuhan akan terus menopang dan menguatkan istri, anak-anak, cucu, rumpun keluarga, bahkan kami semua sebagai jemaat-Mu. Sehingga di dalam menghadapi duka ini, kami sungguh-sungguh semuanya meyakini bahwa Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan kami, menyatakan rancangan-Mu yang terindah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk rencana pemakaman dari almarhum Bapak Argo Suppa yang rencananya akan dilaksanakan besok di Malakiri. Tuhan turut campur tangan dalam segala bentuk pelayanan penghiburan dan juga proses pemakaman yang akan dilaksanakan esok hari kepada almarhum Bapak Argo Suppa di Toraja, dan juga adik dari almarhum Bapak Argo Suppa yang ada di Bua Palopo, almarhum Om Nathan yang akan dikebumikan pada hari Kamis. Tuhan yang berkenan turut campur tangan atas semuanya, sehingga apa yang direncanakan sungguh boleh berjalan dengan lancar, dan melalui kesemuanya keluarga sungguh dikuatkan dan dihiburkan untuk melalui semuanya itu. Ya Allah kami, berkatilah semua kehidupan jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Biarlah senantiasa sehat dan kuat, berbahagia, bersukacita menikmati kehidupan ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan berbagai rencana-rencana mereka. Anak-anak yang dalam pertumbuhan dan perkembangan, juga dalam perjuangan pendidikan masing-masing, Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga keberhasilan dan kesuksesan suatu kali kelak boleh mereka raih. Ya Tuhan, hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya kami datang bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta ibadah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyadari lalu mempraktekkan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Kiranya Allah memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu, pergunakanlah kemerdekaanmu di dalam Kristus untuk membangun bangsa Indonesia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Indonesia negaraku,